Saya akan coba memberikan tips ya dari komentar di atas ya. Nah, saya coba balik, kalau misalnya ada investor ngelihat kamu seperti di atas, kira-kira mereka mau nggak kasih investasi dengan cara yang kamu lakukan ya. Itu satu. Saya kasih tips supaya kamu tuh bisa dapat investor ya. Jadi saya bukan marketing, saya bukan agent, saya bukan orang yang nawarin investasi ya. Saya pure as a professional, saya entrepreneur dan saya investor. Jadi saya akan memberikan tips tuh lebih objektif, saya nggak punya kepentingan apa-apa. Jadi saya kasih tips bagaimana orang-orang kaya, entrepreneur itu bisa tambah kaya gitu ya. Kira-kira ini logikanya ya. Ada peribahasa yang bilang burung dengan bulu yang sama akan nongkrong di tempat yang sama. Jadi biasanya tuh orang-orang kaya ya tempat mereka ya sama, mereka akan bergaul dengan orang-orang yang kaya juga. Kenapa? Karena mereka pada saat nongkrong tuh saling berbagi, bukan saling meminta. Jadi mereka bilang, ini ada proyek bagus yuk kita kerjain bareng-bareng. Nah, saling berbagi keuntungan kan. Nah, akibatnya apa? Kalau orang ada proyek yang lain, dia akan kasih juga. Nah, itu intinya. Kenapa mereka tuh ya makin kaya gitu ya. Karena orang-orang kaya tuh jarang meminta. Mereka tuh saling memberi, ya, saling berbagi, bukan meminta. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana Pak? Kalau saya tuh bukan orang kaya, bukan siapa-siapa, bisa nggak? Bisa gitu. Asal tahu triknya. Tapi ini memang nggak gampang ya. Caranya, kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk bisa pitching atau bertemu dengan orang-orang investor, jangan pernah meminta, ya, Pak pinjem uang dong, Pak pinjem dong buat modal. Jangan, orang nggak suka seperti itu. Jadi kamu tawarin opportunity sama mereka, Pak, saya mau bantu Bapak nih, ada investasi bagus nih Pak. Ya, tapi kamu harus pitching di depan mereka, harus presentasi ya. Ingat, para investor ulung, dia nggak mudah jatuh cinta sama godaan. Jadi dia akan lihat foundernya siapa, kamu tuh siapa, track recordnya siapa, referensinya siapa gitu. Jadi memang nggak gampang untuk bisa deketin mereka, juga nggak gampang ya. Jadi ada barrier-barriernya gitu yang harus kamu lalui. Sebetulnya dalam dunia bisnis tuh ada dua jenis orang. Ada pertama orang yang punya modal, punya duit, tapi nggak punya skill. Nah, sebaliknya ada orang yang punya skill, punya kemampuan, tapi nggak punya modal. Nah, mereka harus bisa kolaborasi. Jadi menemukan dua orang ini